Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Kiai Haji Mudzakkir Abdurrahman LCMA, Muadzin Kiai Haji Abdullah Sengkong Gurium SPDI, dan juga para jamaah sholat asar, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga pimpinan bidang peribadatan Bapak Kiai Haji Abu Hurairah Abdussalam LCMA. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada sore hari ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal tentang kajian kitab dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidul Mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa qad sammayna hadha at-ta'lif kitabud da'wah, kitabud da'wati tammah wa tadhkiratil ammah, wa rattabnahu ala muqaddimatin wa dhikri samaniyata asnafin wa khatimah. Fa ammal muqaddimatu fanadhkuru fiha syarhat da'wati ila Allahi wa ila dinihi wa sabilih. Saya baca beberapa baris saja dari kitab Ad-Da'watut Tammah wa Tadhkiratul Ammah, karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau ulama dari kota Hadramaut, Tarim di Yaman Selatan, Yaman Utara. Jadi beliau adalah seorang ulama besar pada masanya, ini pada abad 12 Hijriah. Beliau itu, kalau dalam biografinya, beliau itu buta Pak, dari kecil karena sakit. Tetapi Allah membuka mata batin. Jadi mata yang Allah berikan kita ini lebih banyak apa Pak? Lebih banyak negatif atau positifnya? Hanya kita yang bisa menjawab. Tetapi beliau diberikan kenikmatan tidak bisa melihat secara pandangan zahir, tetapi Allah membuka dengan pandangan batin. Jadi benar-benar beliau selama hidupnya mengajar, menulis. Guru kami Kiai Haji, beliau wafat dalam keadaan mau mengajar Pak. Jadi kalau orang yang berilmu itu biasanya wafatnya lagi mengajar, orang berilmu Pak. Tapi kalau orang ahli ibadah biasanya wafatnya dalam keadaan ibadah. Nah kalau kita apa nih Pak? Tinggal kita nempatin aja, kita ahli pekerja ya nanti wafatnya dalam keadaan kerja. Bahkan sahabat Rasulullah, beliau panglima perang, Khalid bin Walid, beliau selama memimpin pertempuran itu selalu menang Pak. Tetapi Allah berikan wafatnya beliau bukan dalam ketika peperangan, tetapi beliau wafatnya di atas tempat tidur karena sakit.
Itu termasuk jihad juga. Karena mungkin niatnya beliau ingin wafat dalam keadaan jihad, dalam keadaan berperang menegakkan agama Islam. Tetapi Allah berikan beliau wafatnya dalam keadaan sakit di atas tempat tidur. Tidak apa-apa. Innamal a'malu binniyat. Maka pengarang kitab ini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menulis kitab dan tulisan ini termasuk sedekah jariyah, yaitu bagian dari ilmu yang bermanfaat. Kita bawa apa nih Pak? Kalau kita bawa harta hanya sampai di depan kuburan kita Pak, enggak ke bawah. Bahkan dalam satu kisah ada orang meninggal, ternyata cincin salah satu keluarganya keikut masuk ke dalam kuburan. Nah, itu digali lagi Pak, diambil cincinnya. Jadi nggak ada yang kita bawa. Maka beliau menulis kitab ini dan banyak kitab yang lainnya. Ada juga kitab An-Nasaihud Diniyah. Jadi ketika saya membaca kitab ini, saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, itu investasi ilmu, investasi pahala sampai ke beliau. Kata Kiai Haji Zainuddin MZ, kalau nggak percaya membaca Al-Fatihah sampai kepada ahli kubur, beliau bilang meninggal dulu. Insya Allah sampai Pak. Insya Allah sampai. Doa-doa kita, kalau kita mendengarkan khutbah, Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat, yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal. Jadi salah satunya yaitu investasi tulisan berupa buku, karangan. Jadi kalau Bapak, Ibu sebagai seorang akademisi kan itu menulis, ada hasil karya. Kalau kita bukan akademisi, kita saudagar. Saudagar caranya apa? Bangun masjid, bangun madrasah. Bahkan saya punya kenalan, baru kemarin ngobrol asisten beliau. Beliau itu bikin satu taman. Beliau berniat taman itu nggak disewakan Pak. Orang parkir kendaraan nggak bayar. Saya tanya kenapa itu? Beliau bilang begini. Ketika burung sedang makan di pohon yang ditanam di komplek tersebut, maka mendapatkan pahala dari makanan yang dimakan oleh burung tersebut. Ini bayangkan Pak. Jadi sangat luas sekali pengertian pahala. Dan salah satunya yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang. Wa qad sammayna hadha ta'lif kitabud da'wat at-tamah wa tadhkiratil ammah. Dan sungguh kami, beliau menyebutnya kami bukan saya, karena ketika beliau menyebut sammayna, menyebut kami berarti ilmu-ilmu yang beliau dapatkan dari guru-gurunya. Karena ada nasab, ada sanad Pak. Kalau nasab itu keturunan, garis darah. Kalau sanad itu keilmuan. Bapak kalau belajar murid, gurunya siapa? Gurunya siapa? Gurunya siapa? Kita nggak usah ke nasab. Nanti nasab ada masalah. Tapi ketika kita ke sanad, itu insya Allah nggak ada masalah. Kalau sanad itu bisa sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau katakan dan sungguh kami, ya, karena beliau mendapatkan ilmu sebagai seorang alama, yaitu berkat karena guru-guru kita. Kita bisa lulus SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, mendapatkan gelar doktor, mendapatkan gelar profesor, mendapatkan gelar kiai haji. Itu kata
Karena apa? Karena guru-guru kita. Maka ada 3 Pak, yang kita hormati, yang kita muliakan. Dan yang lebih utama ini 1. Yang pertama itu orang tua kita, ayah ibu kita. Yang kedua siapa? Mertua kita, yang memberikan anaknya kepada kita. Nggak bayar kan Pak? Bapak dapat istri nggak bayar? Oh itu mahar Bu, itu bukan bayaran, itu hadiah, tanda cinta kasih kita kepada pasangan kita. Sama mertua kita. Maka ibu nih yang suka berantem sama menantu, janganlah. Pertengkaran keluarga karena mertua, ya tidak. Baiknya ya saling menasihati saja. Jadi yang kedua yang kita muliakan ya mertua kita. Gimana mertua kita, ya itu mertua kita, itu hadiah. Jadi jangan hanya menikahi, membahagiakan anaknya saja. Tapi orang tua, mertua kita harus kita bahagiakan. Salah satunya apa? Bapak ada rezeki, tiap bulan transfer, calling, tanya, Ma punya pulsa internet nggak? Kirim pulsa internetnya. Yang penting kan komunikasi itu Pak. Kalau kita komunikasinya bagus, insya Allah nanti rezeki pasangan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah guru kita. Ya. Guru kita siapa saja guru kita. Baik dia muslim, non muslim, selama dia pernah mengajarkan kita, maka kita muliakan. Jadi kalau guru itu nggak ada bekas, orang tua nggak ada bekas, mertua nggak ada bekas, guru nggak ada bekas. Karena apa? Orang tua kita ini ada aliran darahnya, ya. Aliran darah orang tua kita sama darahnya. Karena memang kita ada di dalam rahim ibu kita dan kita awalnya dari ayah kita. Jadi gennya sama. Nah, kalau mertua kita diberikan pasangan kita itu karena siapa? Karena mertua kita. Nah, yang ketiga ini adalah guru kita. Selama kita bisa membaca, selama kita bisa mengajar, selama kita bisa yang manfaat itu berarti jasa dari guru kita. Jangan pernah lupakan guru. Saya punya kisah Pak. Waktu COVID 2021. Itu anak saya mau lahiran bulan Ramadan, akhir Ramadan. Kata dokter, Pak Rosid, ya USG Pak, hasil USG. Ya ini kan teknologi, ya kita yakin saja dengan teknologi. Anaknya perempuan. Ada anak saya dari pertama sampai kelima perempuan Pak. Ini yang keenam perempuan lagi, saya terima, yang penting sehat. Saya datang ke guru saya, bukan minta Pak. Minta tetap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya minta tolong didoakan. Saya datang ke guru saya, sudah lama nggak ketemu, cerita, bawakan sesuatu ya. Kalau ke rumah guru nggak hanya curhat saja, tapi ada yang dibawa Pak. Bawa buah. Selesai itu diamplopin, jangan pelit jadi murid. Ada uang 500, 1 juta, amplopin. Nah, buat guru kita kok. Nggak bakal berkurang harta yang kita miliki. Terus kata guru saya pesan gini, Rosid, ibunya sudah meninggal, sudah ziarah ke makam ibumu. Saya habis itu ziarah. Bukan minta di kuburan, hanya ziarah mendoakan. Gak berapa lama, dan yang buat saya kaget, pas sudah nemenin mau lahiran, itu bidannya kaget Pak. Pak anaknya cowok Pak. Masya Allah ya. Ya kita nggak tahu ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berikhtiar. Kita hanya bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya jangan pernah lupakan jasa guru kita. Maka
Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebut dirinya itu kami, karena ilmu-ilmu yang beliau dapatkan itu dari guru-gurunya. Maka Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Hanafi punya murid, ada satu murid itu teman diskusinya Imam Maliki. Jadi sanad keilmuan itu nyampe ya Pak, walaupun berbeda mazhab. Itu saling menghormati. Bahkan satu kisah, Imam Ahmad bin Hambal itu terkenal ahli ibadah Pak. Anaknya melihat ayahnya setiap malam melaksanakan sholat sunnah qiyamul lail 300 rakaat. Bayangkan kita paling banyak bulan Ramadan aja Pak. Karena yang witir yang Rasulullah biasa lakukan 11, tetapi kalau kita ingin memperbanyak silahkan. Satu kisah, gurunya Imam Syafi'i datang. Saking cintanya kepada muridnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i datang. Ini gurunya sangat dimuliakan, masak benar-benar semua disediakan buat gurunya. Jadi kalau guru kita datang, Pak, ajak makan Pak. Ngapain datang? Jangan itu. Orang yang datang ke rumah kita, ya, waktu Siti Aisyah ngadu sama Rasulullah, wahai Rasulullah, banyak sekali tamumu katanya. Terus kata Rasulullah, coba kau lihat ketika tamuku keluar. Coba, apa yang kau lihat? Allah membuka mata batinnya Siti Aisyah, yang dilihat itu apa? Binatang-binatang yang berbahaya keluar. Ular, kalajengking keluar dari rumah kita. Karena apa? Kita memuliakan tamu kita. Nah, ini yang datang gurunya Imam Syafi'i, datang ke rumah Imam Ahmad bin Hambal, makan sekenyang-kenyangnya. Jadi bahagiakan guru kita. Bukan guru yang terkenal ya Pak, guru yang mengajarkan kita membaca Quran, yang mengajarkan membaca, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau guru terkenal mah banyak maunya, tapi kalau benar-benar guru kita memang mengajarkan kita, jadi bisa sholat, bisa mengaji, bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kita muliakan. Datang Imam Syafi'i, diajak makan, dimuliakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Namanya orang habis tidur kan ngantuk ya Pak. Ngantuk Pak. Salat Isya Imam Syafi'i tertidur. Terus masuk waktu subuh, langsung sholat berjamaah di masjid. Anaknya kaget. Wahai Abi, kok gurumu seperti ini katanya. Makan apa saja dimakan katanya. Kayak orang kelaparan lah. Terus habis sholat, habis makan tidur, bukannya sholat kayak Abi 300 rakaat. Terus kalau kita cerita orang soleh ini sangat luar biasa Pak. Terus mau sholat subuh nggak wudhu lagi. Ini apa ini katanya, bingung lah anaknya. Lalu sang ayah memanggil anaknya, Imam Syafi'i menjelaskan. Artinya kita memuliakan guru ya Pak. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memuliakan gurunya, beliau menyebut kami. Jadi bagian-bagian ilmu yang dia dapatkan adalah dari guru-gurunya. Imam Syafi'i menjelaskan, wahai adinda, yang pertama saya makan banyak ini bukan karena saya kelaparan. Saya makan di tempat murid saya yang saya cinta ini karena makan di tempat orang soleh itu adalah obat. Ya Pak. Karena Imam Ahmad bin Hambal yang disediakan kepada gurunya itu adalah makanan-makanan yang halal. Jadi Imam Syafi'i makan banyak itu karena ingin mendapatkan obat dari muridnya. Semuanya. Apa ayam, ikan, ya bukan sana bukan nasi ya, gandum, semuanya makanan benar-benar dilahap sampai. Jadi kalau kita Pak, kalau kita sebagai seorang tuan rumah melihat tamunya makan banyak, kita senang Pak.
Jangan berpikir, oh ini tamu saya apa aja, jangan. Karena kita memuliakan tamu. Buatlah tamu datang pada keadaan lapar, ketika keluar dalam keadaan kenyang. Kita belum mampu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, saya makan banyak di tempat abimu ini karena yang dia sediakan adalah obat buat saya. Jadi memuliakan muridnya itu dia makan yang disediakan. Bukan semuanya dihabisin, tetap disisakan buat keluarga Imam Ahmad bin Hanbal. Terus yang kedua, ketika ayahmu sedang sholat sunnah 300 rakaat, saya sedang, kau lihat tidur, padahal saya sedang menulis dengan pikiran saya 40 persoalan fikih, itu saya selesaikan pada satu malam itu. Ya, setelah itu mungkin beliau tulis ya Pak ya. Tapi anak yang lihat kok tidur dari malam sampai pagi. Ini luar biasa kan? Imam Syafi'i bilang, ayahmu sholat 300 rakaat, pahalanya buat dia. Tapi aku tidur yang kau lihat, aku berpikir untuk umat bagaimana mencari persoalan tentang masalah ibadah. Ya Allah kan? mikirin murid-muridnya Pak, sang guru itu. Dan yang ketiga, ketika beliau mau sholat berjamaah, anaknya enggak lihat beliau berwudu karena memang tidak batal. Mungkin sudah diatur kali ya, namanya orang yang selalu menjaga fisiknya bisa mengatur. Mungkin pas anaknya lagi ini dia sedang tidur, tapi mungkin dia berwudu lagi, terus berwudu. Artinya Bapak Ibu sekalian, peran guru itu selalu menyertai kehidupan kita. Boleh nggak Pak Ustadz ngajinya online? Ya baiknya ketemu. Kan kalau dalam tarikh Islam itu diajarkan yang namanya mengaji itu harus musafahah. Seperti ini Pak, musafahah, berhadapan langsung. Bapak melihat ke saya ngelihat ke bapak-bapak. Musafahah. Kalau online seminggu sekali, sebulan sekali ketemu langsung dengan guru. Tadi yang saya sebutkan Al-Maghfurullah Kyai Haji Syafi'i Hazami. Beliau wafat dalam keadaan selesai mengajar atau ketika mau mengajar itu karena kebiasaan beliau mengajar. Beliau punya 40 majelis taklim, itu pagi, siang, sore beliau mengajar, menyampaikan yang ada pada dirinya tentang masalah fikih, masalah akidah, masalah tasawuf atau akhlak. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini, beliau tulis ini ya lantaran beliau dapatkan dari ilmu-ilmu dari guru-gurunya. Jadi ini kesempatan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, kalau ada waktu di masjid ada taklim, hadir. Atau di majelis taklim kantor tempat kita bekerja, siang harinya ada ustadz, hadir. Kenapa sih pakai ngaji, kan udah bisa dengerin online? Dah lu. Jadi dalam hadis Rasulullah itu menyampaikan ke sahabat-sahabat bahwa orang yang dalam satu majelis seperti ini Pak, ini namanya majelis Pak, majelis ilmu ada, majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu, ini yang lebih utama kata Rasulullah. Sahabat nanya, wahai Rasulullah, di sana ada yang sedang sholat sunnah beberapa kali, di sana ada yang sedang baca Quran, di sana ada yang senang berzikir, di sini sedang mengaji, lebih utama mana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lebih utama majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu nanti akan memperbaiki cara sholat kita, memperbaiki cara zikir kita, memperbaiki cara ibadah kita. Atau sebentar, setengah jam, insya Allah itu akan memperbaiki diri kita. Kenapa harus diperbaiki? Bapak kalau sholat sehari semalam 5 waktu, sama kan jumlahnya Pak, bacaannya sama. Kenapa kita harus mengulang-ulang sholat tersebut? Yang utama kan menguatkan akidah kita.
Selanjutnya agar ibadah yang kita lakukan itu semakin berkualitas. Oh, ketika saya mengaji, ketika saya takbir ini ada yang angkat tangannya harus di bawah kuping. Ada yang angkatnya di atas dada. Ada yang perlu tidak diangkat dengan mengangkat tangan. Oh, ternyata saya tahu cara mengangkat tangan seperti ini. Oh, kalau ada di sebelah saya cara mengangkat tangannya ketika takbir kalau berbeda, oh, berarti dia menggunakan pengetahuan ini. Jadi kita nggak menyalahkan orang lain. Tidak seuzon, oh ini cara sholatnya kok beda sama saya, aliran apa nih? Jadi kita benar-benar khusyuk Pak, ketika kita sholat ya khusyuk. Mau yang sholatnya rapet, ada yang renggang, kita lagi fokus. Lagi fokus sama Allah, kita tidak boleh melihat kanan, nggak boleh melihat kiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, beliau menulis kitab menyebut kami karena beliau banyak berguru dengan ulama-ulama. Maka Bapak Ibu sekalian, peringatan buat kita, buat saya, jangan pernah lupakan jasa guru-guru kita. Kita bisa sholat, kita bisa mengaji. Itu yang guru agama, guru-guru umum juga Pak, yang mengajarkan saya cara membaca, cara menghitung. Karena kita gunakan semua itu. Selain guru kita mendapatkan pahala, tetapi jangan lupa bahwa yang beliau sampaikan itu untuk mencerdaskan diri kita. Apakah Bapak ketika SD termasuk orang pintar? Oh enggak. Ini peringkatnya rendah terus, tapi guru kita memotivasi. Tidak di depan tuh, kamu maju, kamu bodoh banget sih. Enggak ada. Enggak ada guru seperti itu. Malah guru-guru yang punya muridnya maaf, bodoh, tidak dimotivasi terus belajar nak, dikasih tugas. Ini ada satu kisah yang terakhir Pak. Ada seorang guru punya murid bodoh, bebel. Mana caranya? Udah diajarin kok nggak bisa-bisa. Gurunya punya strategi Pak. Jadi setelah pulang anak-anak yang bodoh itu disuruh tunggu di sini. Kamu tunggu nak. Semua pada pulang dulu. Kamu nak, ini ibu kasih kunci jawaban. Kasih kunci jawaban. Masya Allah. Kamu pelajari ya anaknya kunci ini pertanyaan, ini kunci jawabannya. Kamu pelajarin. Malam kamu baca, kamu ulas lagi, kamu pelajarin. Besoknya dikasih pertanyaan kepada semua siswa sama pertanyaan dengan murid yang bebel itu. Siapa yang mau maju? Ya jelas yang tadi murid bebel itu karena sudah mempelajari di rumah, hanya menghafalkan saja. Dikerjain sama itu murid tersebut. Benar Pak. Berulang-ulang kali perilaku tersebut dilakukan oleh gurunya. Apa yang didapatkan oleh murid bebal itu? Motivasi belajarnya semakin meningkat Pak. Ya ini strategi guru lah. Kalau punya murid bodoh jangan dijauhi, dipikirkan. Bahkan ada satu film pendek, ada seorang toko buku yang datang anak itu mulu, tiap hari datang nggak bayar, tiap hari nggak datang, dibaca aja. Kamu ngapain? Mau baca buku Pak. Oh sana nggak bayar. Saya yang toko buku itu mikir ini anak kok rajin ya. Akhirnya karena sekian kali datang dikasih buku. Kamu baca ya, udah dikasih pinjam, selesai dibaca lagi. Ternyata anak itu nanti yang bukan anaknya meneruskan perpustakaan toko bukunya Pak. Artinya kita semua selalu muliakan guru kita. Karena adanya kitab yang besar seperti ini, ya karena pasti ada gurunya. Kita nggak mungkin menulis. Kalau kita menulis jurnal itu kan harus ada referensi. Harus ada nama penulis bukunya, judul bukunya, tahun terbit, nama penerbit, tempat
terbitannya di mana. Jadi ilmiah. Jadi ketika kita berbicara punya sandaran, yaitu guru-guru kita, ketika kita ibadah punya sandaran, ya Pak, ketika kita lagi sholat nih, ini gerakan yang diajarkan guru saya ini ngangkat takbirnya seperti ini. Ada referensinya tuh Pak. Oh enggak, saya dari buku. Buku juga ada referensinya, ada nama penulisnya. Nggak mungkin tiba-tiba Bapak bisa sholat langsung, nggak ada itu. Pasti ada referensinya. Footnote kalau istilah penulisan buku itu, di referensi bawahnya itu ada. Jadi muliakan guru kita. Kalau kita muliakan orang tua kita itu, harta kita berkah, keluarga kita berkah. Tetapi ketika kita muliakan guru kita, maka keduanya akan kita dapatkan. Nabi Muhammad punya sandarannya, yaitu Malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sandaran kita ketika kita beribadah, yang kita dapatkan ini, cara ibadah, cara berwudu ini saya pernah diajarkan guru saya. Karena kalau teori kan hanya tulisan Pak, tapi ketika teori itu dipraktekkan, batas-batasnya seperti ini. Kata guru saya itu ketika wudu, kan kalau wudu tangan itu dari telapak tangan sampai siku Pak. Kata guru saya itu harus dilebihkan. Karena sebagaimana sabda Rasulullah, anggota wudu nanti di hari kiamat akan bercahaya. Maka bagian luar dari wudu kita akan juga bercahaya Pak. Jangan wudu airnya disiram tapi nggak digosok ya Pak. Harus dibasuh. Cara fikih seperti harus dibasuh Pak. Jadi maaf, yang kita mungkin baru belajar cara wudu, nggak boleh diginin Pak. Kena air tanpa ada basuhan tangan kita. Maaf, kalau yang nggak punya tangan ya itu ada kekhususan. Tapi kita yang lengkap di sini harus dibasuh kaki, rambut, jangan dibasuhin begini. Nggak bisa. Harus dibasuh dengan tangan kita. Ya, ini kita namanya sedang belajar memperbaiki cara ibadah kita. Selanjutnya nanti Bapak Ibu sekalian bisa berguru dengan guru-guru yang lain. Kalau menggunakan pengajian online, harus juga punya musafahah guru offline, harus ketemu, harus bertanya. Nah, ketika di online itu pertanyaan itu beda Pak, pertanyaan langsung seorang murid kepada guru yang tertulis sama yang langsung keluar dari lisannya. Ya, mudah-mudahan apa yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bermanfaat. Saya hanya membaca sedikit dan menambahkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kita. Karena duduk-duduknya kita sebentar di sini ini sedang dihapuskan dosa-dosanya dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah bin niyati sholihah. Kita baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi rezeki, harta yang kita miliki, memberkahi ilmu yang kita miliki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fanna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair wahtim alaina wal hadirina min ahsani ahlil khair da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Setelah ini kita salam-salaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu